Tipu daya iblis untuk orang yang sedang kesulitan. Ketika hidup berat, godaan ikut menguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita bahas godaan untuk orang kaya, sekarang kita masuk ke sisi lain. Godaan iblis untuk orang yang miskin atau sedang mengalami kesulitan hidup. Dan ini penting banget, karena talbis di kondisi sulit itu lebih halus dan emosional. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa manusia memang diuji dengan rasa takut, lapar, dan kekuraran. Dan di saat-saat seperti itu, iblis datang bukan dengan maksiat, tapi dengan bisikan putus asa. Mari kita uraikan. 1. Iblis membisikkan rasa minder. Kamu ini memang tidak akan naik level. Hidupmu begini terus. Padahal standar Allah bukan harta, tapi ketakwaan. Iblis ingin mengikat identitas seseorang dengan situasi sementara. 2. Iblis mengubah sabar menjadi pasrah buta. Sabar itu aktif, tetap berusaha sambil percaya pada Allah. Tapi iblis membuat sabar terdengar seperti, udah, gak usah usaha, terima aja nasib. Itu bukan sabar, itu talbis. 3. Iblis mendorong iri dan dengki. Melihat orang lain berhasil bisa melahirkan motivasi. Tapi iblis geser sedikit. Kenapa dia? Bukan kamu. Allah pilih kasih. Iri sedikit demi sedikit menjadi penyakit hati. 4. Iblis membisikkan bahwa Allah tidak adil. Ini godaan paling berbahaya. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah memerintahkan untuk tidak berputus asa. Tapi iblis ingin seseorang merasa ditinggalkan oleh Tuhannya. Padahal, Allah justru paling dekat ketika hamba sedang sulit. 5. Iblis mengajak menempuh jalan pintas. Ketika hidup sempit, pilihan haram lebih menggoda. Pinjaman riba, pekerjaan haram, kecurangan kecil. Iblis tahu tekanan ekonomi bisa mengaburkan batas halal haram. 6. Iblis memanfaatkan amarah. Orang yang susah ekonominya sering emosional. Iblis akan memancing konflik, memperbesar keluhan, dan menggiring pada ucapan seperti, percuma hidup begini. Ini pintu talbis besar lainnya. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari, bersabda bahwa kekayaan bukan banyaknya harta, tapi kayanya hati. Dan ini pukulan telak untuk iblis yang ingin membuat orang miskin merasa paling rendah. Kesimpulannya, kesulitan hidup bukan tanda kelemahan, tapi ujian. Dan di saat-saat seperti itu, talbis sering masuk lewat perasaan. Di episode berikutnya kita bahas, tipu daya iblis terhadap para penuntut ilmu, jebakan yang lebih intelektual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.